Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi atap rumah kayu milik Tomo yang sudah hampir roboh. Angin dingin masuk dari sela dinding bambu yang lapuk, membuat suasana rumah terasa makin suram. Tomo duduk sendirian di dekat meja kecil sambil menatap tumpukan surat tagihan yang berserakan. Wajahnya kusut, matanya merah karena sudah berhari-hari sulit tidur. Di luar rumah, suara kodok bersahutan dari sawah yang mulai tergenang air hujan, seolah ikut menertawakan nasibnya yang hancur perlahan. Apalagi yang harus aku jual? Gumam Tomo lirih sambil meremas rambutnya sendiri. Dulu hidupnya tidak seperti ini. Tomo pernah dikenal sebagai pengepul kayu yang cukup berhasil di kampungnya. Ia punya mobil bak terbuka, beberapa pekerja, dan sering membantu tetangga yang kesulitan uang. Namun semua berubah sejak ia tertipu rekan bisnisnya sendiri. Kayu-kayu yang ia kirim ke kota tidak pernah dibayar lunas. Utang menumpuk, pekerja berhenti, dan satu persatu barang di rumah habis dijual. Istrinya, Rina, keluar dari kamar sambil menggendong anak mereka yang masih kecil. Wajah perempuan itu terlihat lelah. Sudah beberapa hari dapur mereka hampir tidak mengepul. "Mas, besok kita makan apa lagi?" Suara Rina terdengar pelan namun menusuk hati Tomo. Tomo hanya diam. Ia tidak sanggup menjawab. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal total. Tatapannya kosong, mengarah ke lantai tanah yang dingin. "Aku sudah coba pinjam kemana-mana, Rin. Gak ada yang mau bantu." Rina menatap suaminya lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Kalau memang sudah tidak kuat, kita pindah saja ke rumah ibu di desa sebelah." Mendengar itu, Tomo langsung menggeleng keras. "Aku belum mau menyerah."
Namun sebenarnya Tomo sendiri tidak tahu harus bagaimana lagi. Bahkan sore tadi debt collector datang menggedor rumah sambil mengancam akan menyita motor satu-satunya yang mereka miliki. Harga dirinya terasa diinjak-injak di depan tetangga. Malam semakin larut. Setelah Rina tidur, Tomo keluar rumah membawa rokok murah yang tinggal 2 batang. Ia duduk di gardu dekat jalan desa sambil menatap gelapnya malam. Kabut turun perlahan dari arah hutan di ujung kampung. Tidak ada kendaraan lewat, hanya suara angin dan dedaunan basah. Saat itulah seorang lelaki tua tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya tanpa suara. Pakaiannya serba hitam, kepalanya ditutup ikat kain lusuh, dan tubuhnya mengeluarkan aroma bunga melati yang aneh. "Kamu Tomo ya?" tanya lelaki itu pelan. Tomo sedikit terkejut. "Iya, Bapak siapa?" Kabut turun semakin tebal ketika Tomo mengikuti langkah lelaki tua itu masuk lebih dalam ke hutan. Cahaya lentera yang dibawa lelaki itu hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan mereka. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti sosok raksasa hitam yang mengawasi dari segala arah. Tanah hutan terasa lembek dan licin sehabis hujan, sementara suara gemericik air semakin jelas terdengar di kejauhan. Tomo terus berjalan sambil menahan napas yang terasa berat. Jantungnya berdegup tidak tenang sejak melewati gapura batu tua yang dipenuhi lumut di pinggir jalur setapak. Ia merasa seperti memasuki tempat yang tidak seharusnya didatangi manusia biasa. "Masih jauh, Pak?" tanya Tomo pelan. Lelaki tua di depannya tidak langsung menjawab. Ia tetap berjalan perlahan sambil sesekali melihat ke arah pepohonan gelak di kanan kiri jalan. "Kalau takut, kamu masih bisa pulang," jawabnya akhirnya. Tomo menelan ludah. "Saya sudah terlanjur datang. Kalau begitu jangan banyak bicara. Mulai sekarang jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan meludah dan jangan menoleh kalau nanti ada suara memanggil." Ucapan itu membuat bulu kuduk Tomo berdiri. Ia mulai merasa menyesal sudah ikut sejauh ini. Namun bayangan rumahnya yang hampir disita membuatnya memaksa diri terus melangkah. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, hawa dingin terasa menusuk tulang. Kabut putih bergerak perlahan di antara batang pohon besar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang terlihat seperti sosok manusia berdiri diam. Sesekali Tomo mendengar suara ranting patah di belakang mereka, tetapi ketika ia ingin menoleh, lelaki tua itu langsung berkata tanpa melihat ke arahnya, "Jangan menoleh." Tomo langsung menunduk ketakutan. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana terdapat mata air kecil yang airnya sangat jernih hingga dasar batu-batunya terlihat jelas meski malam begitu gelap. Anehnya, di sekitar mata air itu tumbuh bunga-bunga liar berwarna putih yang mengeluarkan aroma melati sangat kuat. Kabut menggantung rendah tepat di atas permukaan air, membuat tempat itu terlihat tidak nyata. "Itu mata air keramatnya," ucap lelaki tua pelan. Tomo berdiri terpaku sambil memandangi tempat itu. Dadanya tiba-tiba terasa sesak tanpa alasan jelas. Di dekat mata air sudah tersedia sesajen lengkap. Ada ayam hitam hidup yang kakinya diikat, dupa menyala, kain putih lusuh, dan beberapa kendi tanah liat yang berisi air bunga. "Sekarang buka bajumu," perintah lelaki tua itu. Tomo langsung menoleh gugup. "Di sini? Kalau ingin rezekimu dibuka, lakukan semua tanpa banyak tanya." Dengan tangan gemetar, Tomo mulai melepas jaket dan bajunya. Udara malam langsung menusuk kulitnya. Kabut dingin membuat tubuhnya merinding hebat. Lelaki tua itu lalu menuangkan air bunga dari kendi ke sebuah baskom batu sambil membaca mantra dengan suara pelan dan berat. Bahasa yang digunakan terdengar asing di telinga Tomo. "Apa sebenarnya yang akan terjadi setelah ritual ini?" tanya Tomo hati-hati. Lelaki tua itu berhenti membaca mantra, lalu menatap Tomo tajam. "Mulai malam ini, penunggu mata air akan mengenalmu. Maksudnya, kalau dia menerima permintaanmu, hidupmu akan berubah. Kalau tidak," lelaki tua itu tersenyum tipis, "maka kamu pulang tidak sendirian." Jawaban itu membuat tenggorokan Tomo terasa kering. Ia mulai sadar bahwa ritual ini jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan.
Ayam hitam di dekat sesajen tiba-tiba berontak sendiri sambil berkokok keras. Suaranya menggema di tengah hutan dan terdengar aneh seperti jeritan manusia. Tomo mundur selangkah. "Pak, saya merasa tidak enak." "Wajar. Mereka mulai datang." "Mereka siapa?" Namun lelaki tua itu tidak menjawab. Ia justru mengambil bunga 7 rupa lalu menaburkannya ke permukaan mata air. Aroma bunga langsung menyebar semakin tajam. Dalam hitungan detik, angin di sekitar mata air berubah dingin sekali. Api dupa bergerak liar meski tidak ada angin besar. Lelaki tua itu mulai mengitari Tomo sambil membaca mantra lebih keras. "Tutup matamu dan masuk ke air perlahan." Tomo ragu beberapa saat sebelum akhirnya melangkah masuk ke mata air. Airnya sangat dingin hingga membuat kakinya terasa mati rasa. Semakin masuk, hawa dingin itu seperti merayap sampai ke dadanya. "Siram tubuhmu dengan air bunga itu," perintah lelaki tua. Tomo mengambil kendi kecil di pinggir batu, lalu mulai menyiramkan air bunga ke kepala dan tubuhnya. Aroma melati bercampur kenanga memenuhi hidungnya hingga terasa memusingkan. "Tundukkan kepalamu." Suara lelaki tua terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kabut di sekitar mata air mulai bergerak aneh. Perlahan-lahan Tomo merasa seperti ada banyak orang berdiri mengelilinginya, meski matanya tidak melihat jelas siapapun. Kemudian terdengar suara perempuan tertawa kecil dari balik kabut. Tomo langsung membuka mata. "Siapa itu?" "Jangan lihat apapun," bentak lelaki tua keras. Napas Tomo memburu. Ia mulai gemetar hebat. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Suara itu lembut namun menyeramkan, seperti suara orang yang sedang menahan marah. Tomo mencoba fokus menatap air di depannya, tetapi tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di permukaan air. Sosok perempuan berambut sangat panjang berdiri tepat di belakangnya. Tubuh Tomo langsung membeku. Perempuan itu memakai kebaya putih lusuh dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Bibirnya tersenyum perlahan sambil menatap Tomo tanpa berkedip. "Pak," suara Tomo bergetar. "Ada orang di belakang saya." "Diam," bentak lelaki tua. "Apapun yang terjadi jangan keluar dari air." Namun suara tawa perempuan itu semakin jelas. Kini terdengar tepat di telinga Tomo. Kabut di belakangnya bergerak pelan. Lalu sosok perempuan itu muncul samar di antara asap putih. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Kulit wajahnya pucat kebiruan seperti mayat yang lama terendam air. Tomo mundur ketakutan sampai hampir jatuh. "Siapa kamu?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil memiringkan kepala secara perlahan. Lelaki tua segera melempar bunga ke arah sosok itu sambil membaca mantra keras. "Astira Murca. Balik. Balik." Angin tiba-tiba berembus kencang. Pepohonan bergoyang liar. Suara tangisan perempuan mulai terdengar dari segala arah hutan. Tomo panik. "Saya mau pulang. Saya nggak kuat." "Sudah terlambat," teriak lelaki tua. Mata air mendadak berubah sangat dingin. Tomo merasa ada sesuatu menyentuh kakinya dari dalam air. Saat ia melihat ke bawah, jantungnya hampir berhenti. Ada tangan pucat memegang pergelangan kakinya dari dasar mata air. Tomo berteriak keras sambil berusaha melepaskan diri. "Pak, tolong." Namun tangan itu justru menariknya lebih dalam. Air di sekitar tubuh Tomo mulai bergelombang sendiri. Lelaki tua buru-buru memotong leher ayam hitam di pinggir mata air. Darah segar mengucur ke dalam air sambil ia terus membaca mantra keras. Anehnya, setelah darah ayam menyentuh air, pegangan tangan itu perlahan terlepas. Tomo langsung naik ke pinggir mata air dengan napas memburu dan tubuh gemetar hebat. Perempuan berkebaya putih tadi masih berdiri di balik kabut sambil menatap. Sejak malam ritual di mata air keramat itu, hidup Tomo mulai berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya ia mengira semua kejadian mengerikan di tengah hutan hanya mimpi buruk akibat pikirannya yang kacau. Namun bekas telapak tangan hitam di bahunya masih terlihat jelas setiap kali ia bercermin. Lebam itu tidak hilang meski sudah berkali-kali digosok dan diberi minyak. Pagi setelah ritual, Tomo terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Semalaman ia hampir tidak tidur karena terus mendengar suara gemericik air dari belakang rumah, padahal sumur mereka sedang kering sejak lama.
Sesekali ia juga merasa seperti ada seseorang berdiri di dekat jendela kamarnya sambil memperhatikan dirinya diam-diam. Rina yang sedang menyapu lantai menatap suaminya dengan wajah khawatir. "Mas sakit?" Tomo menggeleng pelan sambil duduk di kursi bambu. "Cuma kurang tidur." Namun sebenarnya ia takut menceritakan semua yang terjadi di hutan semalam. Aroma bunga melati masih samar tercium di tubuhnya meski sudah mandi berkali-kali. Saat mereka sedang sarapan seadanya, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun sambil membawa map coklat tebal. "Tomo ada?" tanya pria itu. "Saya sendiri," jawab Tomo bingung. Pria itu langsung tersenyum lebar. "Saya kiriman dari Pak Hendra di kota. Katanya dulu sampean pernah kerjasama soal kayu." Nama itu membuat Tomo mengernyit. Pak Hendra adalah salah satu pengusaha yang dulu pernah menolak mentah-mentah proposal bisnisnya. "Ada apa ya?" Pria itu membuka map lalu menyerahkan beberapa lembar dokumen. "Pak Hendra mau kasih proyek pengiriman kayu buat 3 bulan ke depan. Nilainya lumayan besar." Tomo langsung terpaku. "Apa?" "Katanya beliau percaya sama sampean." Rina ikut terdiam mendengar ucapan itu. "Tapi, saya sudah nggak punya modal," jawab Tomo pelan. "Tenang, semua biaya awal ditanggung Pak Hendra." Tomo hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Baru kemarin ia dihina penagih utang, sekarang tiba-tiba proyek besar datang sendiri ke rumahnya. "Kenapa mendadak begini?" Pria itu mengangkat bahu. "Saya cuma disuruh ngantar surat." Setelah pria itu pergi, Tomo masih berdiri mematung sambil memegang dokumen proyek di tangannya. Nilainya benar-benar besar, bahkan cukup untuk melunasi sebagian utangnya. Rina mulai tersenyum penuh harapan. "Mas, mungkin ini jalan rezeki kita." Namun entah kenapa, Tomo justru merasa tidak tenang. Dalam pikirannya langsung terbayang wajah perempuan berkebaya putih di tengah kabut malam itu. Siangnya, keberuntungan aneh kembali datang. Seorang teman lama mendadak mengembalikan uang pinjaman yang bahkan hampir Tomo lupakan. "Maaf, baru bisa balikin sekarang," kata lelaki itu sambil menyerahkan amplop tebal. Padahal selama ini orang itu selalu menghindar setiap ditagih. Belum selesai sampai di situ, sore harinya Tomo mendapatkan kabar bahwa sebidang tanah warisan jauh milik pamannya tiba-tiba laku dengan harga tinggi. Uangnya langsung ditransfer malam itu juga. Dalam 1 hari, hidup Tomo berubah drastis. Namun bersama datangnya rezeki itu, sesuatu yang aneh mulai mengikuti dirinya. Malam pertama setelah uang masuk ke rekeningnya, Tomo terbangun sekitar jam 12 malam karena mendengar suara perempuan tertawa kecil dari arah dapur. "Hehehe." Matanya langsung terbuka lebar. Suara itu sama persis seperti yang ia dengar di mata air keramat. Tomo duduk perlahan di ranjang sambil menahan napas. Di sampingnya, Rina dan anak mereka masih tertidur pulas. "Hehehe." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tomo memberanikan diri bangun lalu berjalan pelan menuju dapur. Lampu rumah redup dan suasana terasa dingin sekali. Saat sampai di dapur, ia melihat pintu belakang rumah terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa aroma melati yang sangat kuat. Bulu kuduk Tomo langsung berdiri. Dengan tangan gemetar ia mendekati pintu perlahan. "Siapa di luar?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun ketika Tomo hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di dekat sumur belakang rumah. Seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Tubuh Tomo langsung membeku. Perempuan itu memakai kebaya putih lusuh yang basah seperti habis keluar dari air. "Hei!" suara Tomo bergetar. Perempuan itu perlahan mengiringkan kepala tanpa membalik badan. Lalu terdengar suara lirih yang membuat darah Tomo dingin. "Kamu sudah menerima pemberianku." Tomo mundur ketakutan sampai menabrak meja dapur. Ketika ia melihat lagi ke arah sumur, sosok itu sudah hilang. Keesokan paginya, Tomo mencoba melupakan kejadian semalam dan fokus mengurus proyek barunya. Anehnya, semua urusan berjalan sangat mudah. Orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya kini mendadak ramah dan menawarkan bantuan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Tomo berhasil membeli motor baru dan mulai memperbaiki rumahnya. Warga kampung mulai membicarakan perubahan hidupnya yang terlalu cepat. Setelah hidupnya berubah drastis, Tomo mulai dikenal sebagai orang paling sukses di kampungnya. Rumah kayunya yang dulu nyaris roboh, kini perlahan direnovasi. Motor baru terparkir di halaman. Para pekerja kembali datang meminta pekerjaan. Dan orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya mulai mendekat sambil tersenyum manis. Namun di balik semua keberuntungan itu, Tomo hidup dalam ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang.
Setiap malam, aroma melati busuk selalu muncul tanpa sebab. Suara perempuan tertawa kecil masih sering terdengar dari belakang rumah, terutama saat jam mendekati tengah malam. Bekas telapak tangan hitam di bahunya juga semakin jelas, bahkan mulai terasa panas seperti terbakar jika malam Jumat tiba. Tomo mencoba mengabaikan semua itu. Ia memilih sibuk menghitung uang dan mengurus proyek-proyek baru yang terus berdatangan. Dalam pikirannya, mungkin semua teror itu hanyalah bagian dari harga yang harus dibayar sementara. Namun semuanya berubah ketika korban pertama mulai jatuh. Pagi itu kampung mendadak geger oleh kabar kecelakaan Darman. Tomo sedang duduk di teras sambil meminum kopi ketika suara warga terdengar ribut di ujung jalan. Darman masuk jurang. Motornya hancur. Katanya ditemukan dekat jalan hutan. Jangkir di tangan Tomo langsung bergetar kecil. Jantungnya berdetak tidak tenang tanpa alasan jelas. Rina yang baru keluar rumah ikut kaget. Ya Allah, Darman? Tomo buru-buru berdiri. Di mana sekarang? Katanya dibawa ke puskesmas, jawab seorang tetangga. Tanpa banyak bicara, Tomo langsung mengambil motor dan melaju menuju puskesmas desa. Sepanjang perjalanan, perasaannya kacau. Bayangan percakapannya dengan Darman beberapa hari lalu terus teringat jelas. Jujur aja, kau main apa? Sesampainya di puskesmas, suasana sudah ramai. Beberapa warga berdiri di depan ruang perawatan sambil berbisik pelan. Tomo masuk dengan napas memburu. Di atas ranjang, Darman terbaring penuh luka. Kepalanya diperban, wajahnya pucat, dan salah satu tangannya patah. Melihat kondisi sahabatnya itu, Tomo merasa dadanya sesak. Man, panggilnya pelan. Darman membuka mata perlahan. Tatapannya langsung berubah aneh saat melihat Tomo berdiri di dekat ranjang. Kau, suaranya lirih dan serak. Apa yang terjadi? Tubuh Darman tiba-tiba gemetar. Ada perempuan. Darah Tomo langsung terasa dingin. Perempuan apa? Darman menelan ludah dengan susah payah. Semalam, Kematian Darman membuat suasana kampung berubah mencekam. Tidak ada yang berani membicarakannya terang-terangan di depan Tomo, tetapi bisikan warga mulai terdengar semakin jelas di mana-mana. Orang-orang mulai mengaitkan kekayaan Tomo dengan kejadian aneh yang menimpa sahabatnya sendiri. Bahkan beberapa pekerja yang dulu kembali bekerja dengannya perlahan memilih pergi tanpa alasan. Namun yang paling menghancurkan bukan omongan warga, melainkan rasa takut yang terus tumbuh di dalam diri Tomo sendiri. Sejak Darman meninggal, teror di rumahnya semakin menjadi-jadi. Setiap malam suara langkah kaki basah terdengar berjalan di belakang rumah. Sumur tua yang selama ini kering mendadak penuh air hitam berbau melati busuk. Kadang Tomo melihat bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di depan kamarnya sambil tersenyum tanpa berkedip. Bahkan anaknya yang masih kecil mulai sering menangis tengah malam sambil menunjuk sudut rumah kosong. Itu ada ibu-ibu rambut panjang. Rina mulai ketakutan dan sering meminta Tomo pindah rumah. Mas, rumah ini sudah nggak beres, katanya suatu malam dengan wajah pucat. Tomo hanya diam sambil menyalakan rokok. Matanya cekung karena hampir setiap malam tidak tidur. Mas, dengar aku nggak? Suara Rina mulai bergetar. Aku takut, aku juga takut, jawab Tomo lirih. Kalimat itu keluar begitu saja tanpa ia sadari. Rina menatap suaminya heran. Maksudnya, Tomo langsung menggeleng cepat. Gak apa-apa. Namun sebenarnya Tomo tahu, semua kekacauan ini berasal dari ritual di mata air keramat. Dan yang lebih menakutkan, sejak kematian Darman, kekayaannya justru semakin bertambah. Sebuah proyek besar dari kota tiba-tiba jatuh ke tangannya tanpa bersaing. Rekeningnya terus terisi uang. Orang-orang yang dulu memusuhinya kini mendadak tunduk dan mencari muka. Semua terasa terlalu mudah, dan itu membuat Tomo semakin takut.
Suatu malam saat hujan turun deras, Tomo kembali mendengar suara perempuan tertawa dari arah sumur belakang rumah. Ia yang sedang duduk sendiri langsung menegang. Lampu rumah tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Rumah mendadak gelap. "Rina," panggil Tomo keras. "Aku di kamar," jawab istrinya dari dalam. Tomo buru-buru mengambil senter lalu berjalan menuju dapur. Aroma bunga melati langsung menusuk hidungnya begitu ia mendekati pintu belakang. Ketika senter diarahkan ke halaman, tubuhnya langsung membeku. Sosok perempuan berkebaya putih berdiri tepat di dekat sumur sambil membawa sesuatu di tangannya. Seekor ayam hitam yang lehernya sudah putus. Darah menetes perlahan ke tanah. Jantung Tomo berdetak kacau. "Apa maumu lagi?" bentaknya ketakutan. Perempuan itu tersenyum tipis. "Perjanjian belum selesai. Aku nggak mau lagi. Kalau begitu..." Sejak ritual kedua di mata air keramat, hidup Tomo berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar selesai. Jika sebelumnya gangguan hanya terasa samar lewat suara tawa dan aroma melati busuk, kini teror itu datang lebih nyata dan mulai menyeret keluarganya masuk ke dalam lingkaran kegelapan yang sama. Perjalanan pulang dari hutan malam itu terasa sangat panjang. Tubuh Tomo masih menggigil setelah mendengar bisikan perempuan berkebaya merah tentang tumbal keluarga. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya seperti kutukan yang tidak bisa dihapus. Tumbal berikutnya harus darah keluargamu. Sepanjang jalan ia hanya menunduk sambil berjalan cepat mengikuti lelaki tua berjubah hitam di depannya. Kabut malam terasa semakin dingin dan pekat. Sesekali Tomo mendengar suara langkah kaki lain di antara pepohonan, seperti ada banyak orang mengikuti mereka diam-diam. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat tiba di rumah menjelang subuh, suasana terasa sunyi sekali. Hujan gerimis masih turun tipis membasahi halaman. Tomo buru-buru masuk sambil berharap semua baik-baik saja. Tetapi begitu membuka pintu rumah, langkahnya langsung terhenti. Rina berdiri di tengah ruang tamu dengan rambut terurai berantakan. Matanya kosong menatap lurus ke arah pintu. Tubuhnya basah seperti habis tercebur air. Jantung Tomo langsung berdegup keras. "Rina." Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya berdiri diam tanpa berkedip. "Rin." Tomo mendekat perlahan. "Kamu kenapa?" Tiba-tiba Rina tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum biasa. Bibirnya tertarik terlalu lebar hingga terlihat mengerikan. "Kamu sudah pulang," ucapnya lirih. Suara itu bukan suara Rina. Tubuh Tomo langsung dingin. "Rina, sadarin." Perempuan itu perlahan memiringkan kepala. "Dia sudah mulai menjadi milikku." Tomo mundur ketakutan. Lalu tiba-tiba tubuh Rina jatuh ke lantai begitu saja. Seperti boneka kehilangan tali. "Bruk, Rina." Tomo langsung memeluk istrinya yang tak sadarkan diri. Tubuh perempuan itu sangat dingin. Bahkan lebih dingin dari air hujan di luar rumah. Beberapa menit kemudian Rina sadar dengan wajah kebingungan. "Aku kenapa? Kamu nggak ingat apa-apa?" Rina menggeleng lemah. "Aku cuma mimpi aneh." "Mimpi apa?" Rina menatap Tomo dengan mata ketakutan. "Ada perempuan pakai kebaya merah berdiri dekat sumur. Dia terus manggil aku." Napas Tomo terasa sesak. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak malam itu, keadaan Rina mulai berubah perlahan. Awalnya hanya sering melamun sendiri di depan sumur belakang rumah. Kadang ia berdiri lama sambil menatap air sumur tanpa bergerak sedikit pun. Suatu sore, Tomo memergokinya berdiri di sana saat hujan baru saja reda. "Rin," panggil Tomo pelan. Rina tidak menjawab. "Kamu ngapain di situ?" Pelan-pelan Rina menoleh. Matanya terlihat kosong. "Ada yang manggil aku dari dalam sumur." Tubuh Tomo langsung merinding. "Jangan dekat-dekat situ lagi." Tapi suara itu terus manggil namaku. Tomo langsung menarik tangan istrinya masuk ke rumah. Namun sejak hari itu, gangguan semakin sering terjadi.
Tengah malam Rina mulai berjalan sendiri keluar rumah dalam keadaan setengah sadar. Beberapa kali Tomo terbangun dan mendapati pintu rumah terbuka, sementara istrinya berdiri di dekat sumur sambil berbisik pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saat ditanya, Rina selalu tidak ingat apa-apa. "Aku tadi tidur." "Kamu barusan di luar?" "Mana mungkin." Wajah perempuan itu terlihat semakin pucat dari hari ke hari. Matanya cekung, tubuhnya lemas, dan ia mulai takut berada sendirian di dalam rumah. Suatu malam saat listrik padam, Rina tiba-tiba menangis histeris sambil memeluk anak mereka. "Mas, dia ada di dapur." Tomo yang sedang menyalakan lilin langsung menoleh cepat. "Siapa?" "Perempuan itu." Tomo memberanikan diri berjalan menuju dapur dengan senter kecil di tangan. Suasana rumah gelap dan dingin. Aroma melati busuk langsung menyambut begitu ia mendekati pintu dapur. Saat cahaya senter diarahkan ke sudut ruangan, Tomo langsung membeku. Ada jejak kaki basah di lantai. Jejak itu kecil dan panjang seperti kaki perempuan. Bekasnya mengarah ke pintu belakang rumah. Napas Tomo mulai memburu. Perlahan ia membuka pintu belakang. Kabut malam terlihat menggantung rendah di halaman. Dan di dekat sumur, sosok perempuan berkebaya merah berdiri sambil membelakangi rumah. Rambut panjangnya basah menjuntai sampai tanah. Tomo langsung menegang. "Hei!" Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya kini jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Kulitnya retak-retak hitam, matanya gelap pekat, dan bibirnya dipenuhi darah seperti habis memakan sesuatu. "Apa maumu dari keluargaku?" Bentak Tomo marah sekaligus takut. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku hanya mengambil hakku. Kami nggak punya utang apapun. Kau sudah memberikannya saat datang ke mata air." Suara perempuan itu terdengar bergema aneh di tengah kabut. Tomo maju beberapa langkah dengan tangan gemetar. "Aku yang datang ke sana. Jangan ganggu istriku." Perempuan itu tertawa pelan. "Hehe." Lalu ia mengangkat tangan perlahan menunjuk ke arah rumah. Dia sudah dipilih. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Rina menjerit keras. Setelah malam, ketika Rina berjalan menuju sumur, sambil berbicara dengan suara asing, hidup Tomo benar-benar berubah menjadi neraka yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Ia mulai takut pulang ke rumah sendiri. Setiap sudut terasa menyimpan sesuatu yang mengawasinya diam-diam. Bau melati busuk kini muncul hampir setiap waktu, bahkan saat siang hari ketika matahari sedang terik. Rina semakin sering sakit. Tubuhnya lemah, seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Kadang ia mendadak tertidur lama dan mengigau tentang mata air di tengah hutan. Kadang ia menangis sendiri sambil menutup telinga karena mendengar suara perempuan memanggil namanya terus-menerus. Anak mereka pun mulai berubah pendiam. Bocah kecil itu sering menggambar sosok perempuan berambut panjang di dinding rumah memakai arang. "Adek gambar siapa?" tanya Tomo suatu sore. Anaknya hanya menunjuk ke arah sumur belakang rumah. "Itu ibu yang tinggal di sana." Jawaban itu membuat dada Tomo terasa sesak. Ia sadar semua sudah semakin parah. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual kedua, ia mulai berpikir untuk menghentikan semuanya, meski harus kehilangan kekayaan yang baru ia dapatkan. Namun sebelum sempat melakukan apapun, sebuah kejadian aneh kembali mengguncang kampung. Suatu pagi warga menemukan beberapa ayam mati di dekat jalan menuju hutan. Tubuh ayam-ayam itu kering, seperti dihisap darahnya. Tidak ada luka gigitan binatang, hanya bekas sayatan tipis di leher. Warga mulai resah. "Sudah mulai lagi." Kalimat itu terdengar dari mulut beberapa orang tua desa saat mereka berkumpul di warung kopi. Tomo yang kebetulan lewat langsung berhenti. "Mulai lagi apa?" tanyanya pelan. Beberapa warga langsung saling pandang. Suasana mendadak hening. Seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo akhirnya membuka suara. Rambutnya putih semua dan wajahnya dipenuhi kerutan. "Kamu memang gak tahu atau pura-pura gak tahu, Mo?" Tomo mengernyit. "Maksudnya?" Mbah Wiryo mengisap rokok kreteknya perlahan sebelum menjawab. "Dulu, kejadian beginian pernah muncul puluhan tahun lalu. Waktu ada orang kampung main pesugihan mata air." Tubuh Tomo langsung menegang. Beberapa warga lain mulai terlihat tidak nyaman. "Sudahlah, Mbah.
bisik salah satu orang. Namun Mbah Wiryo justru menatap Tomo dalam-dalam. "Kamu pernah ke mata air itu ya?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Tomo terasa kering. Kamu nggak perlu bohong," potong Mbah Wiryo pelan. "Aroma melati busuk sudah nempel di tubuhmu." Jantung Tomo berdetak semakin keras. "Mbah tahu soal tempat itu?" Mbah Wiryo tersenyum hambar. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira." Tomo langsung duduk di bangku kayu dekat lelaki tua itu. Tangannya mulai dingin. "Ceritakan semuanya." Angin sore berhembus pelan melewati warung kecil itu. Warga lain mulai diam mendengarkan. Mbah Wiryo menatap ke arah hutan di kejauhan sebelum akhirnya berbicara pelan. "Dulu, sebelum kamu lahir, ada seorang saudagar kaya di kampung ini." Setelah mengetahui rahasia kisah Smita dari Mbah Wiryo, pikiran Tomo tidak pernah tenang lagi. Setiap malam ia terus dihantui bayangan perempuan berkebaya merah yang kini semakin sering muncul di rumahnya. Sosok itu tidak lagi hanya berdiri di dekat sumur atau muncul di cermin. Kadang Tomo melihatnya duduk diam di ruang tamu saat lampu redup. Kadang terdengar suara tangisannya dari atap rumah menjelang subuh. Yang paling membuat Tomo ketakutan adalah keadaan Rina dan anaknya yang semakin memburuk. Rina mulai sering kerasukan tanpa sadar. Tubuhnya mendadak kejang sambil tertawa dengan suara perempuan lain. Matanya berubah hitam pekat setiap kali malam Jumat tiba. Bahkan suatu malam, ia hampir mencekik anak mereka sendiri sambil berbisik lirih. Dia harus ikut ke mata air. Tomo terpaksa mengikat tangan istrinya dengan kain sarung demi mencegah hal buruk terjadi. Sementara anak mereka terus demam dan sering menangis ketakutan saat malam. "Ada ibu merah di kamar," ucap bocah itu dengan tubuh menggigil. Rumah yang dulu ingin Tomo banggakan, kini berubah menjadi tempat paling mengerikan yang pernah ia tinggali. Dan di tengah semua itu, kekayaannya justru terus bertambah. Proyek baru datang tanpa dicari, uang mengalir deras. Bahkan seorang pejabat kota mendadak menawarkan kerjasama bisnis besar kepadanya. Namun kini, semua itu terasa seperti kutukan. Tomo mulai membenci setiap lembar uang yang masuk ke tangannya. Suatu malam, saat Rina tertidur lemah karena kelelahan setelah kerasukan, Tomo duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi koper besar berisi uang hasil proyeknya. Tangannya gemetar. "Aku cuma mau hidup tenang," gumamnya lirih. Lalu perlahan ia berdiri dan membuka koper itu. Uang bertumpuk memenuhi bagian dalamnya. Namun anehnya, aroma amis mulai tercium dari sana. Tomo mengernyit, lalu mengambil beberapa lembar uang. Dadanya langsung terasa dingin. Di sela-sela uang itu, terdapat bunga 7 rupa yang sudah layu dan basah, seperti baru diangkat dari kuburan. Tomo langsung membanting koper itu ke lantai. "Aku nggak mau lagi." Tiba-tiba lampu rumah mati total. Brak! Rumah langsung gelap gulita. Dan dari arah dapur terdengar suara perempuan tertawa panjang. Tubuh Tomo langsung kaku. Suara langkah kaki basah mulai terdengar, berjalan perlahan mendekat. Tap, tap, tap. Aroma melati busuk memenuhi seluruh rumah. "Tomo." Suara perempuan itu terdengar lirih, namun sangat dekat. "Kau tidak bisa lari." Tomo mundur perlahan sambil meraba meja mencari senter. Saat cahaya senter akhirnya menyala, jantungnya hampir berhenti. Di ujung ruang tamu, sosok perempuan berkebaya merah berdiri sambil menatapnya. Air hitam menetes dari rambut panjangnya ke lantai. Wajahnya kini terlihat semakin rusak, seperti mayat membusuk yang dipaksa tetap tersenyum. "Apalagi maumu?" bentak Tomo panik. Perempuan itu. Tulisan hitam di dinding rumah itu menjadi awal dari malam paling mengerikan dalam hidup Tomo. Sejak kejadian di sungai, suasana rumahnya berubah seperti tempat yang tidak lagi dihuni manusia. Udara di dalam rumah terasa dingin sepanjang waktu. Bau melati busuk bercampur anyir darah menempel di setiap sudut ruangan. Bahkan suara lantai kayu berderit sendiri sering terdengar meski tidak ada siapapun berjalan. Rina semakin parah. Tubuhnya lemah seperti kehilangan nyawa sedikit demi sedikit. Kadang
Ia tertidur berjam-jam, lalu tiba-tiba bangun sambil menangis histeris. Kadang ia menatap kosong ke arah dinding sambil berbisik dengan suara pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan setiap kali malam tiba, suara perempuan tertawa selalu terdengar semakin dekat. Tomo sudah tidak sanggup hidup seperti itu. Uang, rumah, dan semua kekayaan yang dulu ia kejar kini terasa tidak berarti dibanding ketakutan yang terus menghancurkan keluarganya. Suatu malam, hujan turun sangat deras, disertai petir yang menyambar berkali-kali di atas desa. Anak Tomo demam tinggi dan terus menghigau sambil menunjuk ke arah jendela. Ibu Merah datang lagi. Rina hanya duduk lemah di sudut kamar sambil memeluk lututnya. "Mas," suaranya lirih dan gemetar. "Aku nggak kuat lagi." Kalimat itu menghantam dada Tomo keras. Ia berdiri di tengah rumah sambil mengepalkan tangan kuat-kuat, wajahnya penuh keputusasaan. "Aku bakal akhiri semua malam ini." Rina langsung menatapnya panik. "Jangan pergi lagi ke sana. Aku nggak punya pilihan. Kalau kamu pergi, dia bakal makin marah." Tomo menatap istrinya dengan mata merah karena kurang tidur. "Kalau aku diam, kita semua mati pelan-pelan." Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap rumah. Beberapa menit kemudian, Tomo mengambil golok tua dan senter lalu berjalan keluar rumah tanpa banyak bicara lagi. Saat melewati pintu, suara Rina terdengar lirih dari belakang. "Mas," Tomo berhenti sejenak. "Hati-hati." Namun Tomo tidak menjawab. Ia terus berjalan menembus hujan menuju hutan tempat mata air keramat berada. Malam itu jalan menuju hutan terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Kabut turun sangat tebal hingga Tomo nyaris tidak bisa melihat jalan setapak di depannya. Suara petir menggema di langit, sementara angin dingin bertiup membawa aroma bunga melati yang semakin kuat. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, Tomo mulai mendengar suara bisikan di antara pepohonan. "Tomo, Tomo." Suara perempuan itu datang dari segala arah. Tomo terus berjalan sambil menggenggam golok erat. "Aku nggak takut lagi," gumamnya meski tubuhnya sendiri gemetar. Saat hampir tiba di mata air, ia melihat cahaya lentera samar di kejauhan. Ki Sasmita ternyata sudah berada di sana. Lelaki tua itu berdiri di dekat mata air dengan wajah tegang. Hujan membasahi jubah hitamnya hingga tampak seperti bayangan gelap di tengah kabut. "Kamu tetap datang," katanya pelan. "Aku mau semua selesai malam ini." Ki Sasmita menatap Tomo lama sebelum akhirnya menggeleng perlahan. "Sudah terlambat. Aku nggak peduli." Tomo mendekat sambil menunjuk mata air yang kini terlihat hitam pekat seperti lumpur. "Aku akan hancurkan tempat ini." Petir menyambar keras di langit. Kilatan cahaya sesaat memperlihatkan bayangan-bayangan manusia berdiri di antara pepohonan sekitar mata air. Tomo langsung menegang. "Siapa itu?" Ki Sasmita tidak menjawab. Lelaki tua itu justru terlihat gelisah. Dia sudah bangun sepenuhnya. Tomo berlari keluar dari hutan dalam keadaan setengah sadar. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh lumpur, dan telinganya masih dipenuhi gema tawa perempuan berkebaya merah yang terus terdengar di antara suara hujan malam. Bayangan tangan-tangan pucat yang menyeret Ki Sasmita ke dalam mata air masih terbayang jelas di kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Tomo benar-benar merasa dirinya sudah tidak punya jalan keluar. Kabut malam mengikuti sepanjang perjalanan pulang. Sesekali ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun Tomo tidak berani menoleh. Ia hanya terus berjalan cepat sambil menggenggam golok erat-erat. Saat rumahnya mulai terlihat dari kejauhan, dada Tomo mendadak terasa sesak. Rumah itu gelap total. Tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, pintu rumah terbuka lebar,
seperti ada yang baru masuk. "Rina!" teriak Tomo sambil berlari mendekat. Tidak ada jawaban. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma melati busuk langsung menyergap sangat kuat, sampai membuatnya hampir muntah. Lantai ruang tamu basah, seperti habis diguyur air sumur. "Rina!" Suara Tomo menggema di seluruh rumah yang sunyi. Tangan gemetarnya menyalakan senter. Cahaya kecil itu bergerak menyapu ruangan satu persatu. Kursi terbalik, piring pecah berserakan, dinding penuh bekas tangan hitam, dan di lantai ruang tengah, Tomo melihat jejak kaki basah menuju kamar belakang. Jantungnya berdegup semakin keras. Dengan langkah pelan ia mengikuti jejak itu. Saat sampai di depan kamar, pintunya terbuka sedikit. Tomo mendorongnya berlahan, dan dunia seperti runtuh saat melihat isi ruangan itu. Rina duduk di pojok kamar sambil memeluk anak mereka yang tertidur lemas. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena menangis. Namun yang membuat Tomo membeku adalah sosok perempuan berkebaya merah yang berdiri tepat di belakang istrinya. Tangan pucatnya menyentuh kepala Rina perlahan. Senyumnya terlihat sangat mengerikan di bawah cahaya senter. "Tomo!" Suara Rina bergetar saat melihat suaminya. "Dia nggak mau pergi." Tubuh Tomo langsung lemas. "Lepaskan keluargaku." Perempuan itu tertawa kecil. "Hehe, kau gagal menghentikanku. Aku akan kasih apapun yang kau maksud." Perempuan itu memiringkan kepala perlahan. "Aku hanya mau janji yang sudah dibuat. Aku yang datang ke mata air."